Jadi itu panggilan itu adalah proses pemulihan diri. Karena saya belum bisa memulihkan rumah saya yang sudah hancur. Orang tua saya saat ini sedang jauh, sekolah saya juga seisinya hancur. Mungkin obat saya satu-satunya saat ini adalah mengikuti panggilan jiwa saya untuk membantu orang lain. Jadi proses pemulihan diri. Sudah lebih 1 bulan, banjir bandang menerjang Aceh Tamiang. Namun Kota Lintang, salah satu kawasan terdampak parah banjir bandang, masih dipenuhi lumpur sehingga membuat jalanan sulit ditempuh. Di kota yang berada di sisi Sungai Tamiang inilah Rahmah Nur Rizky, pendiri Sekolah Inspirasi Bangsa yang juga seorang penyintas banjir, tinggal. Banjir bandang yang menghempas Tamiang pada 26 November 2025 telah menenggelamkan rumah perempuan yang sering disapa Kak Ama ini. Hanya tersisa atap yang menjadi tempat ia bersama keluarga bertahan selama 3 hari. Pada saat itu kondisinya semua orang sudah mulai berteriak minta tolong mulai dari malam Kamis sampai di hari Jumat. Di malam Sabtu itu 2 malam berturut-turut warga di sekitar kami baik dari bawah dari atas ratusan orang minta tolong, tidak tertolong, dan kami menyaksikan rumah-rumah hancur hanyut juga bahkan dengan orangnya sekalian gitu. Saat ini sudah 1 minggu Rahma berusaha membersihkan rumahnya. Lumpur tebal yang membungkus seluruh barang perlahan disingkirkan. Foto-foto keluarga yang masih bisa dikenali ia simpan karena mengandung banyak kenangan. Assalamualaikum, kita ngecek kondisi Sekolah Inspirasi yuk. Buku ini Bukan hanya rumah Rahma yang terdampak banjir bandang. Sekolah Inspirasi Bangsa, sekolah pendidikan karakter yang ia dirikan 5 tahun lalu bersama teman-temannya di Aceh Tamiang juga luluh lantak. Namun, meski ia adalah penyintas banjir dan terdampak parah, Rahma tak ingin terus bersedih. Bersama guru-guru dari Sekolah Inspirasi Bangsa, ia membantu menyalurkan logistik ke daerah terisolir. Master Psikologi dari Universitas Medan Area ini juga fokus pada kesehatan mental warga terdampak. Tiap minggu, ia mengajak teman-teman guru yang juga penyintas banjir menjadi relawan, membantu memulihkan mental warga setelah luluh lantak dihantam banjir bandang. Kami panggilan jiwa, panggilan hati, hampir setiap tahun, setiap bencana selalu turun. Bahkan Kak Ama juga beberapa kali menjadi relawan bencana sampai ke juga gempa-gempa ke Lombok dan lain sebagainya. Itu panggilan hati, panggilan jiwa. Yang ketiga, kalau Kak Ama bilang pemulihan diri. Karena mungkin beberapa waktu lalu, tahun lalu ketika Kak Ama jadi relawan murni, mudah-mudahan bisa jadi baik buat orang. Tapi ternyata panggilan jiwa ini juga diminta oleh orang tua, Dek turun, ibu saya pesan turun, tetap bantu orang lain, mungkin itu obatnya kamu. Jadi itu panggilan itu adalah proses pemulihan diri. Karena saya belum bisa memulihkan rumah saya yang sudah hancur, orang tua saya saat ini sedang jauh, sekolah saya juga seisinya hancur. Mungkin obat saya satu-satunya saat ini adalah mengikuti panggilan jiwa saya untuk membantu orang lain. Jadi proses pemulihan diri. Desa Lubuk Sidup di Kecamatan Sekrak menjadi desa dampingan Rahma sejak banjir bandang terjadi. Trauma ratusan warga dan anak-anak yang ada di desa ini berusaha ia pulihkan melalui program Happy Center Sekolah Inspirasi Bangsa. Anak-anak diajak mengenali emosi dan trauma yang ada pada diri mereka dengan bercerita dan menyampaikan rasa di hatinya. Rasa sedih berubah menjadi syukur dan bahagia ketika warga dan anak-anak mulai merasakan adanya perhatian dari Rahma dan teman-teman gurunya. Dan kita melakukan aktivitas-aktivitas psikososial sudah 2 minggu. Tidak hanya psikososial, yang ingin kita bantu adalah dukungan spiritual dan juga emosionalnya. Spiritualnya, anak-anak kita ajak ngaji bersama, mereka juga sempat mengaji di malam hari, lalu kita aktifkan kembali. Mereka juga sudah punya ustadz-ustadznya di sini, kita dorong lagi, kita motivasi anak-anak untuk mengaji lagi. Baru yang kedua secara emosional. Itu dari kegiatan-kegiatan psikososial yang membuat anak-anak kita mengenal emosinya, bisa mengelola emosinya, dan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah-masalah dan kehilangan dalam hidup berikutnya. Khairul Fikri, relawan Sekolah Inspirasi Bangsa yang dulunya merupakan murid Rahma, sengaja datang dari Banda Aceh karena ingin membantu masyarakat Aceh Tamiang yang banyak mengalami trauma. Mahasiswa Universitas Syah Kuala Aceh ini memberikan penguatan untuk anak-anak agar sembuh dan dapat hidup dengan baik lagi. Saya merasa
kalau menjadi relawan itu bisa bukan hanya menguatkan orang lain gitu. Saya juga lebih bisa kuat karena melihat orang-orang lain itu dampaknya lebih parah daripada saya. Waktu itu saya ketika banjir, itu saya tidak ada di Aceh Tamiang. Saya hanya bisa melihat informasi dari WA waktu itu, dari berita-berita. Nah, di situ saya merasa sedih tentang keadaan Tamiang saat ini. Saya memutuskan untuk menjadi relawan karena saya merasa saya mau berdampak ke orang lain. Walaupun keadaan Datuk Penghulu Desa Lubuk Sidup, Ibrahim mengungkapkan dari 163 rumah yang ada di desanya, sebanyak 153 hilang dan hancur. Terputusnya akses jalan dan komunikasi sempat membuat sebagian besar warga merasa putus asa pada seminggu bencana. Namun ia bersyukur, Rahma dan teman-temannya datang dan terus mendampingi warga sehingga pelan-pelan bisa pulih dan semangat melanjutkan hidup lagi. harapan saya untuk pendidikan anak dan untuk Kak Ama, yang pertama teruslah dampingi kami dalam proses pemulihan mental kami. Jadi rasa trauma kami juga hari ini juga masih dan belum semuanya pulih. Jadi untuk Kak Ama bersama kawan-kawan atau tim Sekolah Inspirasi Bangsa teruslah mendampingi kami untuk pemulihan mental kami, pemulihan trauma kami agar kami bisa bangkit, bisa pulih seperti sebelum banjir bandang yang hadir ke desa kami. Harapan untuk Kampung Lubuk Sidup bangkit harus kuat karena ini kampung istimewa, ini kampung yang terpilih. Mereka punya orang-orang yang hebat di sini, punya anak-anak yang istimewa, punya tempat yang istimewa. Jadi kampung ini harus bangkit jauh lebih baik dan harapannya kampung ini bisa direlokasi di tempat yang lebih baik karena saya yakin para perangkat desa dan warganya juga siap membangun desa yang mereka punya pemikiran dan punya caranya sendiri untuk mempersiapkan diri mereka. Insya Allah maju. Memulihkan jiwa warga dan anak-anak Lubuk Sidup atas trauma banjir, bagi Rahma dan teman-temannya juga berarti memulihkan diri mereka sendiri. Meski kini program Happy Center telah selesai dan anak-anak Lubuk Sidup telah kembali bersekolah, Rahma akan terus mendampingi hingga anak-anak merasa nyaman dan aman untuk bermain dan belajar lagi. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.